Hari ini kita akan menyetor sampah di bank sampah. Persoalan sampah sudah tidak bisa lagi dianggap enteng. TPA kita sudah overload. Sungai yang bermuara ke lautan juga menjadi tercemar karena buang sampah sembarangan. Sementara tiap hari kita terus menghasilkan sampah baru. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, kita menghasilkan sekitar 36 juta sampah tiap tahun dan 13 juta diantaranya belum terkelola. Sekitar 36% dari sampah tersebut berasal dari sampah rumah tangga. Sehingga kuncinya adalah dengan mulai memilah sampah di rumah masing-masing. Kebiasaan memilah sampah harus diagungkan lebih besar ke masyarakat. Masalahnya setelah dipilah, sampahnya disatukan lagi oleh petugas pengangkut sampah dari TPA dan ujungnya ke TPA lagi. Hal ini karena masih minimnya tempat penampungan sampah yang sudah terpilah. Keberadaan bank sampah menjadi solusi bagi masyarakat yang telah sadar dalam memilah sampah di rumah dan ingin beralih ke sustainable living. Sehingga sampah yang sudah dipilah tidak lagi dibuang ke TPA. Sayangnya jumlah bank sampah yang ada di Indonesia masih minim. Salah satu bank sampah yang aktif di Kota Makassar adalah Bank Sampah Unit Peduli Pasara yang berada di Perumahan Permata Sudiang Raya. Di bank sampah ini masyarakat sekitar bisa menyetorkan sampah anorganiknya mulai dari plastik, kertas, dan kaleng. Sampah akan ditimbang lalu hasil timbangan akan dicatat sebagai kas penyetor. Saldo kas akan ditambahkan ke dalam buku tabungan yang akan diberikan kepada nasabah. Bank Sampah Peduli Pasara didirikan pada tanggal 18 November 2019. Kenapa dikasih nama Peduli Pasara? Karena pasara itu sendiri sebagai tempat berkumpulnya orang-orang di sekitar atau tempat keramaian sekaligus tempat silaturahim. Dengan adanya Peduli Pasara ini yang didukung oleh pemerintah setempat, kemudian adapun Bank Sampah Peduli Pasara ini digerakkan oleh ibu-ibu yang ada di sekitar Perumahan Permata Sudiang Raya. Manfaatnya adalah untuk menambah biaya sehari-hari, kemudian untuk bersih-bersih lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga, manfaatnya sebagai tempat silaturahim antar warga. Bank sampah ini digerakkan oleh ibu-ibu yang peduli akan lingkungan sekitar. Aktivitas yang dilakukan seperti menerima sampah dan memilah sampah anorganik yang masih tercampur ketika di store. Bank sampah mampu menciptakan ekonomi sirkular dan membantu mengurangi sampah yang terbuang ke TPA. Aktivitas di bank sampah juga menjadi ruang bagi masyarakat melakukan kegiatan positif. Armanda dari bank sampah siap menjemput dan mengantar sampah yang sudah dipilah. Tips memilih dan memilah sampah dari sampah rumah tangga kita. Ada dua jenis sampah rumah tangga, sampah anorganik dan sampah organik. Sampah anorganik itu ada 5 jenis. Ada jenis plastik, jenis logam, jenis kertas, jenis botol, dan minyak jelantah. Sampah jenis plastik, ini semua sampah jenis plastik. Ini masuk dalam plastik HD, dan yang ini masuk dalam plastik botol. Kalau yang ini adalah PET biru muda, ini masih dalam keadaan kotor. Perbedaannya dilihat dari pantat botol PET-nya. Ini PET bening dan ini PET biru muda bersih. Kalau yang jenis kertas itu ada kertas putih, ada kertas warna, dan ada kardus. Cara membedakannya, kalau kertas warna itu kelihatan mengkilat. Jadi terlihat sekali perbedaannya ya, kertas warna, kertas putih, dan kardus. Untuk jenis logam ada namanya kaleng dan ada namanya aluminium. Nah, cara membedakannya, kalau kaleng kita remas begini dia keras, tidak penyok ya. Kalau aluminium kita remas dia langsung penyok. Ini semua ada nilainya. Nah, kalau untuk jenis botol kaca, ini botol DHT, ini juga masuk, dan botol Markisah. Bank Sampah Unit Peduli Pasara pernah meraih juara 1 sebagai bank sampah terbaik sekota Makassar dan mendapat beragam penghargaan lainnya. Bank Sampah Peduli Pasara juga telah mendapat kerjasama dengan beragam pihak seperti Pegadaian. Salah satu programnya adalah menukarkan saldo penyetor sampah dengan tabungan emas di Pegadaian ketika telah mencapai saldo minimal 50.000. Sampah yang terkumpul akan disimpan ke gudang bank sampah yang nantinya akan diangkut menuju bank sampah cabang dan bank sampah pusat Kota Makassar. Nantinya sampah-sampah anorganik ini akan dikirim ke industri daur ulang untuk dibuat menjadi barang baru. Selain sampah anorganik, Bank Sampah Unit Peduli Pasara juga memanfaatkan sampah organik sebagai ekoenzim dan kompos yang dijadikan pupuk untuk tanaman di pekarangan.
Penyetor sampah dapat menarik saldonya dengan uang tunai sesuai jumlah saldo yang terkumpul. Akhirnya, sampah-sampah yang kita hasilkan tidak berakhir lagi di TPA. Setiap orang harus bertanggung jawab dengan sampah yang dihasilkan. Dengan kesadaran dan ekosistem manajemen sampah yang baik akan menjadi jawaban atas permasalahan sampah di Indonesia. Perlukah kita lebih banyak bank sampah lagi? Lumayan guys buat beli makan.